Model super ini memakan hingga 5 kotak ayam KFC setiap kali makan. Tapi dia bisa mempertahankan bentuk tubuhnya yang sempurna. Suntikan dan sedot lemak yang Anda anggap sudah ketinggalan zaman. Rahasia menciptakan sosok sempurna adalah telur parasit dari Tiongkok. Ana dengan hati penuh semangat berangkat ke New York untuk wawancara di agen model terkenal. Tapi di depan pintu ada antrean panjang orang yang menunggu. Terlalu banyak pesaing membuatnya merasakan tekanan yang besar. Dia berjalan ke ujung barisan. Di tengah perjalanan, dia menemui banyak mata yang menatap. Hanya si pirang terakhir yang tersenyum sopan. Mereka duduk dan saling memperkenalkan. Ana mengetahui bahwa nama gadis pirang itu adalah Scarlett. Dia adalah seorang model tetapi juga menyukai fotografi. Ibunya memberinya kamera Polaroid pada upacara wisuda perguruan tinggi. Impian mereka berdua adalah menjadi ratu sampul majalah Vogue. Jadi mereka saling berjanji akan hal itu. Siapapun yang menjadi model terkenal, mereka akan saling membantu. Tidak lama kemudian, Ana terpilih untuk wawancara. Kali ini dalam perjalanan Ana merasakan kekaguman dari semua orang. Hal ini membuatnya merasa sangat puas. Ana datang ke hadapan Hakim Celia dan memperkenalkan dirinya. Dan terus terang dia ingin menjadi ratu sampul majalah Vogue. Kata-katanya membuat Celia tertawa. Hanya karena kamu cantik bukan berarti kamu akan menjadi ratu sampul. Pergi. Pergi. Celia mengatakannya 2 kali sebelum Ana bereaksi. Namun pihak lain tidak mengusirnya, melainkan menyuruhnya pergi ke atas catwalk. Ana berbalik dan mengikuti musik. Dia dengan percaya diri mengikuti ritmenya. Penampilannya mengejutkan semua orang. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan gadis penurut tadi. Ketika penampilan Ana berakhir, Celia mengatakan untuk menjadi model tidak memerlukan bakat khusus. Tapi menjadi supermodel itu berbeda. Yang dibutuhkan bukanlah bakat, tapi temperamen seorang bintang. Padahal kualitas yang dibawakan Ana sangatlah langka. Namun ketika Ana mengira dia terpilih dan sangat bahagia, Celia bilang dia tidak akan menandatangani kontrak dengan Ana karena dia terlalu gemuk. Di tempat tinggal Ana, orang menganggap gemuk itu cantik. Tapi kata-kata Celia menyakitinya. Ketika dia keluar dari pintu, dia menangis dan memberitahu Scarlett. Dia akan berdiet, berolahraga, dan kemudian kembali melakukan wawancara untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Tapi Scarlett memberitahunya bahwa itu tidak ada gunanya. Meskipun dia terlihat sangat kurus, dia pernah memiliki berat badan 100 pon seperti Ana. Tentu saja Ana tidak mempercayainya. Saat ini, Scarlett memberinya kartu nama dari sebuah klinik. Beritahu Dr. Liu bahwa dia dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda. Dengan setengah hati Ana mengikuti instruksi yang tertera di kartu nama itu. Pergi ke gang gelap di Chinatown. Dr. Liu memberinya resep obat. Katakanlah banyak bintang dan selebriti yang menyuntikkan obat ini untuk menurunkan berat badan. 1 suntikan per minggu dapat dengan mudah mencapai penurunan berat badan. Obat ini tidak memiliki efek samping. Dia sendiri kadang-kadang akan mendapat suntikan. Ana pergi ke Scarlett, dan mereka berdua memberinya suntikan. Tanpa diduga, hanya dalam 2 minggu pemakaian, berat badan Ana turun drastis. Kali ini dia dengan mudah melewati wawancara Celia. Celia bertanya apakah dia sudah disuntik obat diabetes. Ana dengan malu-malu mengakuinya. Namun Celia mengungkapkan kekagumannya karena tidak berhenti melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Menjanjikan untuk menjadikannya gadis paling modis yang pernah ada. Begitu pula dengan sosok sempurna dan temperamen bintang. Ana dengan cepat menjadi terkenal di dunia modeling. Dengan cepat menjadi supermodel fashion terkenal. Dia memperkenalkan Scarlett ke Celia. Tapi orang lain meremehkannya. Setelah Scarlett pergi, dia memberitahu Ana. Singa tidak bisa hidup bersama harimau. Untuk bertahan hidup, menurutmu apakah dia akan melepaskanmu? Saat pemotretan, Ana tiba-tiba pusing dan terjatuh.
Ternyata Anna mengidap kelainan tulang belakang bawaan. Dokter Lu mengatakan bahwa dia sebelumnya menyembunyikan penyakitnya, itulah sebabnya dia meresepkan obat itu. Jika dia sakit, dia tidak bisa menyuntikkan obat itu lagi. Jika tidak, suatu saat dia akan pusing saat mengemudi dan membahayakan nyawanya. Karir modeling Anna baru saja melejit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum obat ini. Dia menangis dan meminta dokter untuk membantunya. Melihat Anna begitu tulus, dokter mengatakan bahwa dia mempunyai semacam metode pengobatan tradisional dari timur. Benar-benar alami dan tidak mempunyai efek samping. Dia memberi Anna sebuah kotak perhiasan. Buka, di dalamnya ada benda putih. Berpikir itu adalah pil, dia dengan lembut menyentuhnya. Ternyata itu adalah cacing. Dokter Liu mengatakan itu adalah makhluk dari wilayah Yunan. Setelah menggunakan teh oolong, cuci bersih dan minum, dapat menyebabkan lebih banyak penurunan berat badan dibandingkan obat diabetes. Cacing tersebut akan terus-menerus menyerap lemak di tubuhnya. Jadi dia tidak perlu khawatir akan bertambahnya berat badan. Namun, dia memperingatkan Anna untuk melakukan apa yang dia katakan. Serangga itu akan meminta Anna untuk memberinya makan. Jadi dia akan merasa sangat lapar. Tapi dia harus makan dengan normal, tidak makan lebih dari biasanya. Karena mimpinya menjadi model, Anna mengangguk. Dia mengambil parasit itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menerima secangkir teh oolong yang diberikan Dr. Lu dan menelannya. Dia menjamin Anna akan kehilangan 10 pon dalam waktu seminggu. Begitu sampai di rumah, Anna merasa sangat lapar. Dia meminum semua susu dan mie goreng di lemari es. Dia bahkan tidak meninggalkan semangka yang sudah kadaluarsa. Dengan bantuan benda kecil di tubuhku, Anna tidak perlu lagi khawatir menjadi gemuk. Jadi dia makan dan minum sepuasnya. Dia mengabaikan nasihat Dr. Liu. Tapi dia tidak menyadari kalau kepribadiannya juga berangsur-angsur berubah. Hampir semua orang terkejut dengan asupan makanannya. Entah itu nasihat atau penghinaan, dia akan kehilangan kendali dan menjadi sangat agresif. Suatu hari setelah mengambil gambar, Anna mendengarnya. Model lain bercerita tentang dia makan 5 porsi ayam goreng. Dia melangkah maju dan menjatuhkan piring mereka. Bahkan Celia yang datang turun tangan pun dimarahi olehnya. Lalu dia makan di depan mata semua orang. Celia merasa tekanannya terlalu besar. Dia cukup baik untuk menghiburnya. Beberapa hari setelah Scarlett kembali ke rumah, dia berencana untuk berbagi kabar baik dengan Anna. Foto yang diambilnya dipilih oleh majalah terkenal. Tapi ketika dia melihat Anna, dia tertegun. Dia tampak sangat lelah, bersembunyi di lemari untuk makan. Dia tiba-tiba berlari keluar dan menunjuk ke arah Scarlett, mengatakan dia hanya pantas mendapatkan majalah kadaluarsa. Berbeda dengan Anda, besok akan menjadi model sampul majalah Vogue. Anna kemudian mencuri kamera Scarlett dan melemparkannya ke tanah. Namun sesaat kemudian, Anna menangis dan meminta maaf kepada Scarlett. Tapi Scarlett tidak bisa terus tinggal bersamanya lagi. Dia bilang dia akan datang mengambil barang-barangnya di akhir pekan. Anna sambil menangis menjelaskan bahwa itu bukan dia. Tapi di dalam dia ada monster. Scarlett mengkritiknya karena cemburu. Anna telah menjadi supermodel. Dan Scarlett tidak punya apa-apa selain masih ingin mengejeknya. Setelah selesai berbicara, dia dengan marah menutup pintu dan pergi. Sehari setelah pengambilan foto untuk sampul majalah Vogue, perancang busana terkejut melihatnya. Gaun yang dibuat menurut ukuran Anna sudah tidak muat lagi. Dia kehilangan 10 kg hanya dalam beberapa hari. Rak pakaian juga sudah tidak ada ruang lagi untuk menyimpannya. Anna dikritik oleh sang desainer dan mulai mengumpat secara tidak senonoh. Lalu dia pergi ke meja perjamuan dan memakan semuanya. Sutradara dan fotografer melihatnya makan seperti serigala. Anna sangat malu dan kembali ke klinik. Dr. Lu menyalahkannya karena tidak mengontrol pola makannya. Hal ini menyebabkan parasit di tubuhnya berkembang biak. Kesadaran akan kelaparan juga semakin kuat. Parasit adalah spesies yang tidak memiliki pikiran tetapi memiliki mekanisme pertahanannya sendiri.
Seiring pertumbuhan tubuhnya, ia akan melahap apapun yang dianggap ancaman. Sekarang parasit dan dia telah menjadi satu. Pembedahan tidak dapat dilakukan untuk menghilangkannya. Obat yang bisa membunuh parasit juga bisa membunuh Anna. Satu-satunya cara adalah dengan meminum teh herbal. Parasit membenci bau ini dan akan keluar melalui ekskresi. Saat Anda melihat kepala parasit muncul, ambil dan tarik keluar dari tubuh. Dokter Lu menyuruhnya untuk mempersiapkan mental. Jika dia makan dengan normal, parasit di tubuh Anna akan memiliki panjang 1 meter. Setelah pulang ke rumah, Anna duduk di bak mandi dan meminum botol obat itu. Dia merasakan sakit kram di perutnya. Kepala parasit itu merangkak keluar dari bawah tubuhnya seperti ular. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak ke arah Anna. Anna dengan erat menggenggam leher parasit itu. Dia teringat kata-kata Dr. Liu tentang mekanisme pertahanan parasit. Ia akan melahap apapun yang mengancamnya. Tampaknya sekarang mereka melihatnya sebagai ancaman. Tapi keadaan sudah seperti ini, Anna tidak punya pilihan lain. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan parasit itu, tetapi tanpa diduga, semakin dia menariknya, dia menjadi semakin takut. Parasit tersebut telah menjadi entitas raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Dia sangat takut sehingga dia membuang parasit itu ke samping dan mulai menangis. Tapi dia tidak menyangka parasit di bawah kakinya akan mulai bergerak. Apa yang menunggu Anna adalah dia digigit parasit sampai mati. Itu adalah akhir pekan ketika Scarlett datang untuk mengambil barang-barangnya. Dia menemukan bahwa ruangan itu penuh dengan sampah dari makanan cepat saji. Dia langsung pergi ke kamar mandi dan menemukan Anna tewas ketakutan. Scarlett belum pulih. Sesuatu jatuh dari belakang dan melingkari lehernya dan merangkak ke dalam mulut Scarlett. Beberapa hari kemudian, muncul supermodel masa depan yang dipilih oleh Celia. Dan dia adalah Scarlett setelah diparasit oleh parasit tersebut. Nona Celia, saya sangat lapar.